Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Apri Pari SMH, dosen tetap pada program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dalam video ini, saya akan memaparkan pelaksanaan unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya tampilkan adalah Hukum Pidana Internasional dengan kode mata kuliah JAB 61432, khususnya pada pertemuan minggu ke-6. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 3 dengan bobot 2 SKS. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mengevaluasi penerapan norma, prinsip, dan kebijakan hukum dalam berbagai bidang hukum khusus dengan menggunakan analisis hukum yang kritis, sistematis, dan argumentatif untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik penerapannya dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, dan perkembangan teknologi. CPL tersebut diturunkan pada 1 CPMK dan 10 sub CPMK. Dalam penyelenggaraan perkuliahan, saya menerapkan pendekatan outcome-based education melalui model blended learning, yaitu mengintegrasikan pembelajaran sinkron melalui tatap muka dengan pembelajaran asinkron berbasis LMS pada UNG. Adapun pertemuan minggu ke-6, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah discovery learning. Pada tahap interaksi sinkron, mahasiswa diajak berdiskusi secara mendalam mengenai genosida sebagai the crime of crimes. Pada tahap integrasi asinkron, mahasiswa secara mandiri mempelajari konvensi genosida, statuta Roma, serta berbagai artikel ilmiah yang telah disediakan melalui LMS pada UNG. Sebagai bentuk penguatan capaian pembelajaran, mahasiswa diberikan tugas menyusun tabel komparatif yang membandingkan unsur delik, objek perlindungan hukum, serta contoh peristiwa nyata dari berbagai kejahatan internasional. Sistem penilaian pada pertemuan ini dirancang secara transparan, objektif dan akuntabel sesuai dengan rencana pembelajaran semester, yang meliputi kuis formatif melalui LMS untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap konsep-konsep dasar. Selanjutnya, rubrik analisis konsep untuk menilai kemampuan mahasiswa mengidentifikasi dan menganalisis unsur spesialis intent dalam tindak pidana genosida, serta rubrik tabel komparatif untuk menilai kemampuan mahasiswa mengintegrasikan berbagai instrumen hukum internasional serta mengaplikasikannya dalam analisis kasus. Materi pada pertemuan ini memiliki bobot penilaian sebesar 5% dari total nilai akhir mata kuliah, sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan yang mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa. Selanjutnya, mari kita simak cuplikan proses pembelajaran di kelas berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sebelum kita mulai kelas, sebagaimana biasanya, saya presensi dulu ya. Mohon nanti kalau yang tidak hadir atau sakit, ketua kelasnya memberitahukan ke saya. Pertama, Nilu hadir, Feren, Muhammad Alkindi, Galih, Aziza, Agustina, Jumiati, Amelia, Nadifa, Suleman, Ririn, Muhammad Adiaksa, Alifa, Fitriani. Hadir semua ya. Baik, pertemuan terakhir kita sebagaimana saya sudah sampaikan di Spada ya. Terakhir kali kita itu bahas tentang kejahatan internasional dan kejahatan lintas negara ya. Tapi sebagaimana kebiasaan, sebelum pertemuan hari ini saya sudah membagikan, sudah diinfokan ke ketua kelas dan harusnya sudah masuk notifikasinya di Spada, ada materi tentang genosida sebagaimana yang kita akan bahas pada hari ini. Jadi sebagai informasi dan sudah saya sampaikan juga di RPS, genosida ini merupakan capaian pembelajaran mata kuliah yang keempat, yang merupakan turunan dari CPL kedua ya.
Jadi target kita atau tujuan pembelajaran ini adalah Anda untuk memahami seperti apa itu genosida. Indikator memahami itu yang paling dasar adalah Anda bisa memahami karakteristik genosida itu apa saja dan apa yang membedakan dengan kejahatan-kejahatan internasional lainnya. Sebelum saya masuk ke genosida, saya mau rewind dulu. Ada yang bisa membedakan kejahatan lintas negara dengan kejahatan internasional? Ada? Oke. Ya, silakan. Kalau kejahatan internasional itu kejahatan yang memang diakui oleh HAM. Dia ada 4, yaitu yang pertama genosida yang akan kita bahas sebentar, yang kedua kejahatan kemanusiaan, yang ketiga perang, yang keempat mungkin hanya itu yang saya tahu. Kemudian kalau kejahatan lintas negara, dia kejahatan yang berlaku hanya untuk negara-negara di sekitarnya ataupun juga dari negara satu ke negara lainnya. Tapi kejahatan internasional itu dia lebih luas dan panjang. Oke, baik sekali ya. Kita beri aplaus dulu untuk Eka. Jadi memang kalau ini kita rewind ya. Artinya kalau banyak yang belum menjawab seperti ini, kalian terlalu fokus ke genosida. Gitu. Sekalipun materinya sudah selesai untuk kejahatan lintas negara dan perbedaan kejahatan internasional, tapi kalian harus tetap mengingat itu dengan baik. Nanti saya akan berikan suplemen berupa tugas. Tugasnya bukan dalam bentuk makalah, Anda membaca, nanti Anda kerjakan di sepada soal, kuis, 10 nomor berdasarkan bacaan tadi. Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang kejahatan lintas negara dan kejahatan internasional. Nah, tapi saat ini kita fokus dulu ke kejahatan genosida ya. Oke, sudah baca kan materi genosidanya yang saya sudah berikan 1 minggu kemarin? Sudah ya? Nah, oke. Nah, kalau memang sudah baca, nah sebelum kita mulai, coba perhatikan kasus ini ya. Nah, di kasus ini ada World Trade Center. Tahu World Trade Center? Apaan? Pernah dengar Saddam Hussein? Pernah kan? Nama Saddam Hussein melejit pada saat World Trade Center itu serangan di WTC Gedung Kembar, Menara Kembar di Amerika terjadi, nama Saddam Hussein melambung. Kenapa? Ya karena dianggap serangan itu dilakukan oleh terorisme yang disebut sebagai Al-Qaeda. Nah, pernah ingat Irak 2003? Ini kelahiran tahun berapa? 2006. Iya pantas ya. Jadi 3 tahun sebelum kalian adik-adik lahir itu terjadi perang yang cukup membuat perekonomian negara itu ambruk ya. Kenapa? Karena ada perang Irak yang melakukan serangan itu adalah Amerika dengan dalih Presiden Saddam Hussein, Presiden Irak pada waktu itu memiliki senjata pemusnah massal. Sehingga Amerika mengarahkan angkatan bersenjatanya ke Irak untuk menyerang, mencari Saddam Hussein. Kalau Rwanda, ini lebih jauh lagi ya. Dari bacaan harusnya sudah dapat nih. Iya. Nah, kalau kata Eka ini genosida ya. Tapi harusnya kalian semuanya kan sudah baca nih. Dan dia sering disentil di bacaan tersebut sebenarnya. Ada Darfur juga. Gitu. Nah, kemudian ada Kongo ya. Nah, Kongo ini menarik kalau Anda perhatikan. Yang pegang senjata ini tidak hanya orang dewasa. Tapi ada anak kecil. Gitu. Nah, dalam hukum humaniter internasional, tentara itu tidak dalam rentang umur semuanya. Dibatasi. Hanya orang dengan umur dewasa yang bisa dikategorikan sebagai tentara. Bahkan di dalam hukum humaniter internasional, kita tidak boleh ketika berperang itu membunuh membabi buta. Jadi nggak boleh membunuh anak-anak, nggak boleh membunuh tenaga kesehatan. Pernah nonton di film kan? Kenapa sih para tenaga medis itu nggak ditembak sama tentara? Padahal dia lalu lalang biasanya. Ya, karena dia dijamin oleh hukum internasional. Nah, di dalam hukum humaniter internasional dilarang menyerang yang non-kombatan. Seperti apa non-kombatan? Lansia,
perempuan, apalagi hamil, anak-anak, selain yang menyatakan dirinya dia adalah tentara atau prajurit gitu. Nah, di sini kita tidak hanya bisa hanya melihat bahwa untuk menentukan dia kombatan atau tidak itu hanya ketika dia menyatakan diri atau tidak. Tapi ada juga ketentuan umur. Anak-anak itu secara tegas dilarang ikut berperang. Tetapi di Kongo itu terjadi ya. Bahkan banyak sekali prajurit anak yang direkrut untuk menjadi tentara, untuk menjadi militer, untuk menjadi paramiliter atau organisasi tertentu yang tujuannya untuk menguasai suatu daerah dengan menggunakan kekuatan militer. Nah, dari beberapa kasus ini, saya ingin ajak Anda, kira-kira yang mana sih genosida? Boleh di-scan intimeternya? Oke, baru 4 yang menjawab. Silakan dipilih saja. Oke, cukup aja ya. Nanti kita lihat dulu jawaban yang ada. Bisa lanjutkan. Oke, dari jawaban rata-rata itu menjawab Rwanda ya. Kenapa Rwanda? Ada yang bisa menjawab? Kenapa menjawab Rwanda? Kalau dari gambar tadi yang mewakili genosida. Ya. Kalau misalnya di Rwanda kan dia ada pemusnahan antara satu suku dengan suku lainnya. Jadi mereka menyerang komunitas atau orang-orang tertentu agar tidak membiarkan mereka hidup dengan tenang, dan juga dari peperangan antar suku tersebut tentunya itu menurut saya masuk ke genosida. Oke, baik. Plus dulu untuk Milu. Nah, ini untuk men-trigger ya. Dari bacaan kalian sebenarnya kalian bisa sudah memetakan itu. Apa sih ciri khas dari genosida? Nah, saya hanya menghadirkan contoh-contoh kasusnya. Nah, kenapa genosida di itu terjadi? Kalau menurut Milo tadi, dan rata-rata memilih Rwanda, ya karena sebenarnya karakteristiknya itu terpenuhi di Rwanda. Dan di bacaan yang saya sudah sampaikan, sebenarnya salah satu kasus yang disentil adalah Rwanda. Nah, kita next ya. Nah, kenapa memilih Rwanda? Sekalipun kita nanti ke depan akan membahas kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, yang ingin saya tegaskan di genosida itu adalah bahwa ada niat khusus untuk memusnahkan kelompok tertentu. Suku apa yang bertikai ketika perang Rwanda? Suku Hutu dan Tutsi. Nah, kalau kita melihat menyelami konflik di Rwanda, mereka itu saling membunuh. Fokusnya adalah kalau si A dari suku Tutsi maka bunuh, si B dari suku bunuh. Jadi mereka fokus pada kelompok tertentu. Nah, kenapa ini penting? Saya mau sampaikan ya. Genosida ini berada di puncak kejahatan internasional. Nah, setelah materi genosida Anda akan ketemu membahas tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi. Semua itu ya kita anggap sebagai apa ya, melanggar rasa perikemanusiaan. Kita nggak ada di negara-negara di dunia yang menerima tindakan ini. Agresi tadi kita tidak terima, kejahatan perang kita tidak terima, kejahatan terhadap kemanusiaan kita tidak terima. Tetapi dari ketiga kejahatan itu ada yang lebih parah, yaitu genosida. Makanya dia dianggap sebagai puncak dari kejahatan internasional. Nah, seluruh kategori kejahatan tadi itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap jus cogens. Apa jus cogens? Kejahatan-kejahatan telah mencapai status tertinggi dalam hukum internasional. Seluruh negara di dunia memiliki kewajiban mutlak untuk menaati larangan ini tanpa terkecuali. Nah, sebagaimana saya jelaskan di pertemuan awal, kalau menyebut kejahatan internasional itu terdiri dari crimes against humanity atau kejahatan terhadap kemanusiaan, genocide, crimes of aggression atau kejahatan agresi, dan war crimes atau kejahatan perang.
Nah, seringkali istilahnya disebut sebagai international criminal stricto sensu atau kejahatan internasional dalam pengertian yang sempit. Atau seringkali juga disebut sebagai four core crimes, 4 kejahatan inti. Nah, dialamatkan sebagai 4 kejahatan inti ya karena dia sudah melanggar jus cogens. Indikator sederhananya di mana? Tidak ada satupun negara di dunia ini yang menerima. Yang saya sampaikan tadi yang membedakan dia dengan kejahatan-kejahatan lain, kalau kita bicara tentang kejahatan internasional, itu disebutnya sebagai dolus spesialis ya. Jadi sebuah niat khusus untuk memusnahkan secara keseluruhan atau sebagian sebuah kelompok tertentu. Kalau tanpa niat ini ya, dia hanya akan menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan perang atau kejahatan agresi. Tetapi ketika kejahatan perang tadi terjadi, kejahatan agresi tadi terjadi, kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi, plus ada niat khusus untuk memusnahkan kelompok tertentu, ras tertentu, agama tertentu, maka dia dikategorikan sebagai genosida. Nah, dari case ini sebenarnya kita bisa memetakan ya karakteristiknya. Gitu. Nah, genosida karena khasnya tadi ada niat khusus untuk menyerang kelompok tertentu, kita tentu bertanya, kelompoknya siapa saja? Nah, oleh hukum internasional itu dibatasi pada 4 kelompok ya. Jadi berdasarkan ras, kemudian ada kelompok nasionalis, kelompok tertentu ya, kemudian ada etnis, dan ada agama gitu. Nah, saya mau menyampaikan ke kalian ya, berdasarkan penyampaian saya dari awal tadi, sebenarnya bukan penyampaian ya, mau bertanya ke kalian. Apakah yang terjadi di Gaza dan Israel itu genosida atau tidak? Genosida. Apa alasannya? Teren, apa alasannya? Itu kenapa genosida? Kelompok yang memiliki ras Oke, penghabis. close dulu dong. Ada lagi? Menurut saya tidak termasuk genosida karena tidak ada niat khusus untuk memusnahkan untuk anak-anak atau apa itu saya tidak termasuk. Oke, close dulu dong. Ini berarti ada 2 pendapat ya. Memang kita perlu menelaah lebih jauh case yang terjadi di Palestina. Kalau kita mau melihat kelompok tertentu sebenarnya banyak kejadiannya kelompok tertentu. Tetapi serangan itu juga sebenarnya tidak hanya dialamatkan pada kelompok tertentu. Sehingga dia serba kompleks ya. Tetapi kita bisa menganggap bahwa sudah terjadi genosida. Ketika serangannya memang diarahkan pada kelompok-kelompok tertentu. Seperti yang dianggap bagi mereka adalah terorisme. Misalnya ada pasukan yang mau membela wilayah, itu dianggap kelompok tertentu harus dimusnahkan. Semua yang berkaitan dengan mereka harus dimusnahkan. Nah, tapi di sisi lain, kalau memang kita menganggap hanya kelompok tertentu, misalnya ini agama Islam ya, serangan ke Palestina itu juga menghancurkan gereja, menghancurkan kelompok agama tertentu selain Islam. Sehingga sebenarnya dia by case pada lokasi tertentu bisa dianggap ada kejahatan genosida. Tapi pada lokasi lain masih sebatas kejahatan perang. Kalau kita menganggap Palestina itu entitas negara, begitu juga Israel. Tetapi kalau kita orang yang punya pandangan bahwa itu tidak ada Palestina di dalam itu wilayah Israel, maka dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Batasannya di situ ya. Nah, ini sebagai penutup ya. Jadi bagaimana sih kita mau mengidentifikasi kejahatan genosida? Pertama, kita tentukan dulu target kelompoknya. Apakah itu ditujukan kepada ras, nasional,
etnis atau agama. Kalau tujuannya politik, maka dia larinya ke kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, kemudian tindakannya dari yang 5 saya sampaikan tadi, harus salah satunya membunuh, penderitaan berat, kondisi memusnahkan, mencegah kelahiran, atau memindahkan anak. Selanjutnya apa? Terdapat niat yang sangat nyata ya. Niat itu bisa dibuktikan melalui apa? Ada pengarahan dari pimpinan salah satu kelompok ataupun dari negara untuk musnahkan kelompok ini, musnahkan kelompok B. Maka itu sudah lengkap dianggap sebagai genosida. Nah, kalau misalnya tidak memenuhi, jika tidak, maka bisa saja kejahatan itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan perang. Nah, sekali lagi saya rewind. Ini alasan genosida itu merupakan kejahatan puncak kalau kita bicara tentang kejahatan internasional. Karena dia bisa terjadi pada saat kejahatan perang itu ada. Atau pada saat kejahatan terhadap kemanusiaan itu ada. Atau pada saat kejahatan agresi. Nah, kenapa di sini tidak begitu nampak kejahatan agresi? Karena memang kejahatan agresi itu tidak hadir secara utuh pengaturannya di dalam Statuta Roma ya. Dia nanti hadir pada saat amandemen Kampala. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya dan itu saya menulis tentang amandemen Kampala di dalam jurnal dan saya sudah integrasikan di dalam pembelajarannya. Oke, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Silakan. Yang ingin saya tanyakan adalah mengapa dolo spesialis ini menjadi unsur yang terpenting dalam membedakan genosida dan kejahatan internasional lainnya. Terus Pak, bagaimana cara kita untuk mendapatkan informasi bahwa kejahatan tersebut adalah genosida jika pelaku tersebut tidak pernah benar-benar menyatakan niatnya untuk memusnahkan kelompok tersebut? Oke, baik. Baik sekali pertanyaannya. Plus dulu dong. Oke. Pertama, kalau saya jelaskan dari awal tadi bahwa sebenarnya jenis-jenis kejahatan internasional itu punya karakteristiknya tersendiri ya. Kita mulai dari slide awal. Misalnya kejahatan perang terjadi pada saat konflik. Awalnya internasional, kini mencakup internal. Jadi kalau dulu kejahatan perang itu ketika dua negara berperang itu mungkin kejahatan perang. Tapi sekarang enggak, tidak harus antar negara. Ketika ada kelompok bersenjata di dalam itu dan ada misalnya belligerent kelompok, itu sudah dianggap kalau terjadi pertikaian bisa dianggap terjadi kejahatan perang. Kalau melanggar Konvensi Jenewa 1949. Nah, apa yang diatur dalam Konvensi Jenewa? Yang tadi saya sampaikan. Dalam peperangan itu tidak boleh menyerang anak-anak, tidak boleh menyerang lansia, tidak boleh menyerang perempuan apalagi ibu hamil. Karena mereka dikategorikan sebagai non-kombatan. Bukan prajurit, bukan yang akan bertarung. Kalau sampai dibunuh, ya mereka melanggar hukum perang. Jadi hukum perang ini yang diatur dalam Konvensi Jenewa atau seringkali disebut sebagai hukum humaniter, itu istilahnya ibarat kita sementara membunuh pun diatur membunuhnya bagaimana. Ada aturannya berperang. Nah, kejahatan terhadap kemanusiaan ini konteksnya bisa terjadi dalam situasi damai ya. Tujuannya diatur tentang kejahatan terhadap kemanusiaan adalah untuk membatasi kekuasaan negara terhadap rakyatnya. Tentu kita sangat sadar ya, kalau misalnya ada kebijakan dari negara, belum tentu semuanya diterima oleh rakyat. Ada sebagian negara, ketika itu terjadi, dia bukan menganggap bahwa perbedaan itu sudah wajar. Itulah penting adanya oposisi. Ada negara tertentu yang menganggap ketika ada yang tidak sesuai dengan visi negara, maka harus dimusnahkan. Yang terjadi contoh adalah negara-negara dengan idealisme yang ekstrim. Ketika ada rakyatnya yang tidak sepemahaman dengan mereka, tidak memiliki prinsip yang sama, mereka memusnahkan. Saya nggak menyebut negaranya ya, tetapi contoh ada kelompok muslim tertentu yang dimusnahkan di salah satu negara Asia.
Karena apa? Mungkin perbedaan cara pandang. Atau misalnya kalau kita bicara ke Eropa, di pegunungan Ural, ada beberapa negara yang berperang dengan Kurdi, etnis-etnis Kurdi. Alasan mereka karena Kurdi ingin mendirikan satu negara khusus. Prinsipnya, kejahatan terhadap kemanusiaan biasanya hadir dari perbedaan pandangan. Dan biasanya dilakukan oleh negara terhadap rakyat. Nah, genosida itu kalau misalnya kejahatan terhadap kemanusiaan sudah ditujukan pada kelompok tertentu. Kenapa dia menjadi perlu ada dolo spesialis? Karena ibaratnya dia sudah mau memusnahkan. Kalau kejahatan terhadap kemanusiaan yang penting idealismenya sudah nggak ada, manusianya tidak perlu dibunuh. Gitu. Begitu juga kalau kejahatan perang, yang penting negara itu sudah tunduk, sudah menyerah, perangnya selesai. Tapi kalau genosida, tidak sampai di situ. Mau dia menerima negaranya kalah, mau dia menghilangkan idealismenya, dia harus dimusnahkan. Itu kenapa dia perlu dulu spesialis. Ada kekhasannya. Itu beratnya ya. Bisa dipahami? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Ada. Silakan. Pak, itu kan tadi kejahatan kemanusiaan itu perilaku negara terhadap rakyatnya sendiri, misalnya berbasis HAM. Dia berubah menjadi genosida ketika dia bukan hanya kepada rakyatnya sendiri idealisme, tetapi juga kepada kelompok tertentu. Apakah yang melakukan hal tersebut kalau dikemanusiakan perilaku negara terhadap rakyatnya sendiri? Apakah di genosida bisa rakyat itu sendiri kepada rakyat itu sendiri? Misalnya kita lihat di Indonesia. Kita lihat di Indonesia, kelompok satu menganggap bahwa ideologinya paling benar. Hal ini tidak boleh bisa terjadi. Tapi kelompok satu mengatasnamakan HAM. Bahwa saya ada HAM, saya dibatasi. Apakah itu termasuk genosida? Itu termasuk ya. Itu contohnya di Rwanda. Ketika terjadi di Rwanda itu kan sebenarnya antar satu suku dan suku lainnya tidak bisa secara legal dianggap mewakili negara. Dia antara Tutsi dan Hutu itu masing-masing saling menghabisi. Tapi tidak dalam background bahwa negara di belakangnya. Enggak. Hanya saja di zaman modern seperti sekarang, umumnya kalau terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan itu pasti backingannya adalah negara. Tidak berarti negara ya. Tapi di modern ya, zaman-zaman modern, pasca negara-negara berdaulat hadir di belahan dunia, pasca selesainya Perang Dunia, kalau terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan, umumnya terjadi karena campur tangan negara. Yang paling sering terjadi tanpa campur tangan negara itu di Afrika. Karena ada perang antar suku, saling memusnahkan. Di Afgan juga termasuk. Kalian tentu bertanya, Afgan itu kenapa ada suku Pashtun? Kenapa bisa perang Afgan dengan Pakistan? Padahal Muslim dua-dua. Kenapa bisa perang ada Irak dan Iran? Padahal Muslim kedua. Itu tanda bahwa genosida tidak hanya hadir dari background ada negara di belakang. Tapi yang penting ada kepentingan tertentu di belakangnya. Dan kepentingan itu bisa saja dialamatkan pada kepentingan ras, suku, agama, atau kelompok negara tadi yang saya sampaikan, kelompok nasionalis. Itu ya. Oke, karena melihat waktu, saya pikir saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Saya akan sampaikan materi lagi di Spada. Jadi ini suplemen juga Anda untuk lebih mendalami soal genosida. Nanti akan ada kuis, silakan kerjakan. Saya akan rekap kuisnya di pertemuan selanjutnya untuk kita perdalam lagi pada saat merewind materi hari ini. Ya. Oke, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas atensinya. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.